Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amah wa yukafiu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim duriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadal ghafilin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali silaturahim kita dengan doa. Pertama, kita mohon perlindungan Allah. Harapan kita mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua dari segala godaan, bisikan, fitnah, dan sifat-sifat iblis setan yang terkutuk. Kita sama-sama baca ta'awudz, baca basmalah, dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Kedua, sebagai anak yang soleh, kita berdoa. Pertama, kita doakan negeri kita tercinta Indonesia tetap aman sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibun warabun ghafur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, senantiasa mendapat limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya, terhindar dari wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan, segala permasalahan kita diberikan jalan keluar, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika di antara kita, keluarga kita, saudara kita, siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Segala ikhtiar, usaha pengobatannya, mudah-mudahan menjadi sababiah kesembuhannya. Dan sakitnya menjadi sababiah Allah menggugurkan dosa-dosanya. Jika dalam kesulitan, kesusahan, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan kelapangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hadirin sekalian, kita melanjutkan materi pada bulan yang lalu atau pada minggu yang lalu, yaitu tentang fitrah manusia. Ya. Sekilas atau saya review terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa fitrah manusia itu, ketika kita bicara fitrah, berarti ketika kita bicara ketika awal kita diciptakan. Ya, bukan penciptaan nenek moyang kita Adam dan Hawa, tapi ketika Allah berproses menciptakan kita selaku manusia. Ya, jadi proses ketika awal kita diciptakan. Ketika kita awal diciptakan, fitrah yang pertama yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah, Fitrah di sini adalah setiap manusia terlahir membawa kebahagiaan. Kebahagiaan. Itu fitrah yang pertama. Ya. Kita tahu bahwa ketika kita nunggu orang sedang melahirkan,
Dulu waktu saya nunggu istri saya sedang melahirkan, ya, bersama keluarga, ya, begitu anak saya lahir, semuanya bahagia dan mengucapkan alhamdulillah. Artinya apa? Lahirnya anak ini membawa kebahagiaan. Itulah dasar fitrah manusia yang pertama. Oh, setiap manusia lah terlahir untuk memberikan kebahagiaan. Fitrah ini yang harus dipertahankan. Ya, jadi dari janin kita memberikan kebahagiaan, lahir memberikan kebahagiaan, dari proses kita proses dari bayi kemudian balita dan sebagainya pun kita memberikan kebahagiaan. Ya, ini harus dipertahankan. Ya, jadi ketika ada istilah Idul Fitri kembali ke fitrah, ya kembali kita harus bisa memberikan kebahagiaan. Itu yang pertama yang kemarin, ya, yang saya garis bawahi. Nah, yang kedua, ketika manusia terlahir dalam keadaan fitrah, kulu mauludi yuladu alal fitrah. Ketika manusia terlahir dalam keadaan fitrah, fitrah yang kedua adalah ketika manusia terlahir dalam keadaan fitrah, fitrahnya bertauhid. Jadi ketika manusia terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid. Jadi setiap manusia terlahir dalam keadaan la ilaha illallah, dalam keadaan bertauhid. Ingat, sebelum sebelum kita terlahir di amruh dulu, di alam jiwa, ya, ketika kita masih di alam kandungan, ya, ada perjanjian antara jiwa manusia dengan Allah. Nah, perjanjian di sini adalah perjanjian bertauhid gitu. Makanya fitrah yang kedua, fitrahnya manusia ketika terlahir ke muka bumi dalam keadaan bertauhid. Dalam keadaan la ilaha illallah. Ya, kita lihat di surah 7 ayat 172. Surat berapa? Surah 7 Al-A'raf ayat 172. Mangga. Ada ketemu? Mangga. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Jadi inilah perjalanan jiwa kita. Jadi dulu ketika kita tidak ada, kemudian Allah adakan. Ya, kemudian berproses, ya, diciptakan oleh Allah jasad kita. Di usia 4 bulan, kemudian ditiupkan ruh. Nah, setelah Allah tiupkan ruh, Allah kasih jiwa, pendengaran, penglihatan, hati, dan akal. Pendengaran, penglihatan, dan hati itu jiwa isinya. Ya. Nah, sebelum dilahirkan, si jiwa ini diambil perjanjian oleh Allah. Wa id akhadna rabbuka mim bani adama min duhurihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam, keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Ya, seraya Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Duriyatahum wa ashaduhum ala anfusihim. Mengambil perjanjian terhadap jiwa mereka. Terus kata Allah, alastu birabbikum. Allah bertanya kepada si jiwa, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, si jiwa menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Nah, setiap manusia mengalami proses ini gitu. Ya, ini terjadinya di alam kandungan. Sebelum manusia terlahir ke muka bumi ini. Ya, jadi setiap manusia mengalami proses ini. Makanya begitu terlahir, fitrah di sini apa? Dia dalam keadaan bertauhid. Jadi dasarnya manusia itu bertauhid. Dasarnya manusia menyembah Allah itu ya. Yakin adanya Allah itu ya. Dasarnya manusia begitu terlahir ke muka bumi ini. Ya, makanya ada istilah kalau bayi meninggal ya dijamin masuk surga. Kenapa? Dia mati dalam keadaan bertauhid kok.
Gitu. Ya. Nah, jadi yang kedua, fitrahnya manusia itu terlahir dalam keadaan apa? Bertauhid. Nah, tauhid di sini yang harus kita garis bawahi. Jadi kalau ada Idul Fitri kembali ke fitrah, ya kembali bertauhid. Kembali ke la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Kembali bahwa kita harus menyembah Allah, tidak ada yang lain. Ya, karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita seperti inilah kira-kira. Ya, surat 20 ayat 14. Ayat 14. Ada enggak? Ada ketemu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Innani anallah la ilaha illa anna. Fa'budni wa aqimi sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Makanya tidak salah bahwa inti ajaran Allah, inti ajaran para nabi dari Nabi Muhammad, inti ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama intinya. Ya, yang pertama tauhid, yang kedua takwa. Jadi inti ajaran Allah itu dua, yang pertama tauhid, yang kedua takwa. Ini Allah wahyukan kepada seluruh para nabi. Jadi inti ajaran Allah itu ada dua, yang pertama tauhid, yang kedua takwa. Ya. Nah, wujud tauhid benar adalah ketika apa? Ketika kita menjadi orang takwa, dan takwa itu akhlak, takwa itu perilaku. Makanya tujuan Allah mengutus nabi ke muka bumi ini, innama bu'itsu liutami mawakarimal akhlak. Tidak semata-mata kami diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Aku ini Allah, kata Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa anna. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimi sholah li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sekali lagi ya, jadi inti ajaran para nabi dan inti ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, inti ajaran Allah itu dua. Yang pertama tauhid, yang kedua takwa. Coba kita lihat surat 39 ayat 65. Ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Nah, sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu. Mu di sini siapa? Nabi Muhammad. Walaqad uhiya ilaika, telah diwahyukan kepada Muhammad. Illal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. La in asrokta la yahbatona amaluka wa la takunnana minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Nah, jadi inti ajaran, fitrah yang kedua adalah manusia terlahir dalam keadaan bertauhid. Maka awalnya tauhid, hidup kita harus dalam keadaan tauhid, dan wafat pun kita harus dalam keadaan bertauhid. Wafat pun harus dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan la ilaha illallah. Ini yang harus digarisbawahi dan ini yang harus kita pertahankan.
Nah, cuma pertanyaannya disebut dengan bertauhid itu yang seperti apa? Nah, ini yang akan kita garis bawahi. Yang disebut dengan la ilaha illallah itu seperti apa? Ya, jadi kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya sebatas diucapkan, tapi harus diwujudkan gitu. Ada hadis yang mengatakan begini ya. Barang siapa yang ketika wafatnya, ketika dia sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah dakhulal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Apakah betul begitu? Nah, kalau misalnya ditanya hadisnya sahih, banyak yang mengatakan bahwa hadisnya sahih gitu. Banyak yang mengatakan hadisnya sahih. Tapi kalau kita lihat ayat ini, ada ayat ini nih ya, surat 10 ayat 90. Surat 10 ayat 90 coba. Dan kami selamatkan Bani Israel melintas laut. Itu bukan ya? Ya betul. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim, berserah diri. Jadi Firaun sebelum wafatnya mengucapkan kalimat apa? Tauhid. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya. Karena hendak menganiaya dan menindas mereka hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam tuh. Jadi Firaun mau ngapain? Mau tenggelam. Berkatalah dia. Siapa yang berkata? Firaun. Qala amangtu. Berkata Firaun. Annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ini yang dikatakan Firaun. Saya percaya, saya bersaksi. Jadi si Firaun itu bersahadat nih, saya bersaksi. Ya, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi pendek kata, ketika Firaun mau tenggelam, ketika sakratul maut, Firaun mengucapkan apa? Mengucapkan apa? La ilaha illalladzina amanat bihi banu Israel. Tuh. Jadi kalau bahasa Arab mungkin Firaun mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Pertanyaannya apakah dia masuk surga? Kan gitu? Kan tidak. Kita lihat ya ayat berikutnya. Ayat 91-nya. Silakan. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Oh, kata Allah, al-ana faqad asabat qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang kamu ngomong kayak gini? Padahal sesungguhnya kamu telah mendurhakai sejak dahulu. Dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini jawaban Allah kepada siapa? Firaun. Yang sebelum tenggelam dia mengucapkan apa? Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kan begitu. Makanya kalimat la ilaha illallah tidak hanya sebatas diulang-ulang diucapkan, tapi kalimat la ilaha illallah itu harus diwujudkan. Jadi ketika ada hadis yang mengatakan barang siapa yang ketika wafatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhulal jannah, hadis itu sahih. Ya, cuma bukan diucapkan tapi ketika dia wafat dalam keadaan la ilaha illallah. Ketika wafat dalam keadaan la ilaha bukan dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam keadaan la ilaha illallah. Dia wafat dalam keadaan bertauhid. Nah, makanya kita garis bawahi ya. Perintahnya begini ya, surat 47 ayat 19.
47 19. Empat tujuh 19. Ada ketemu? Ya, Silakan. ada. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalimat perintahnya fa'lam. Fa'lam an- Ketahuilah. Gitu. Jadi kalimat perintahnya bukan kul. Bukan katakanlah. Tapi kalimat perintahnya fa'lam. Ketahuilah. Nah berarti kalimat la ilaha illallah harus kita ketahui. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini harus kita ketahui. Jadi kalimatnya bukan kul tapi fa'lam. Ini kan sering zikir ini sering diucapkan ya, habis sholat gitu kan. Kan habis sholat afdhalu zikri fa'lam annahu la ilah. Afdhalu zikri seabdul sebaik-baik zikir adalah apa? Fa'lam mengetahui. Kalau mengetahui berarti tahu ilmunya gitu. Tahu ilmunya. Makanya syahadat ini tidak hanya sebatas diucapkan, tapi syahadat juga harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Jadi kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu harus diwujudkan. Tidak hanya sebatas diucapkan. Tapi harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya bahasa Arabnya, bahasa perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebaik-baik zikir itu perbuatan. Perbuatan mewujudkan tauhid, mewujudkan la ilaha illallah. Ya, ini sedikit yang akan saya perdalam hari ini. Ya. Jadi yang namanya syahadat tidak hanya sebatas mengucapkan tapi mewujudkan dalam kehidupan kita. Awal syahadat mengucapkan iya. Awal syahadat dengan mengucapkan iya. Ya, kan ada perintahnya ya surat 36 ayat 25 kalau nggak salah. Silakan. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Nah, ini persaksian dengan mengucapkan inni amangtu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku ini telah beriman kepada Tuhanmu. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Ya, makanya awal daripada kita awal bahwa kita berakidahkan Islam ketika apa? Ketika kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sekali lagi. Syahadat, awal syahadat diucapkan yes. Tapi selanjutnya syahadat harus wujud perbuatan. Kenapa? Inilah fitrah manusia. Contoh misalnya mohon maaf ya. Ada orang bersyahadat tapi syahadatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, kita lihat misalnya di surat berapa ya? Surat Al-Munafikun. Coba lihat. Ayat 1. Silakan. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.
Tuh, kan? Ya, di surat Al-Munafikun ya. Idza ja'akal munafikuna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ini ada orang datang ke hadapan Nabi. Dia ngomong, dia bersahadat kepada Nabi, ini syahadat Rasul. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar Rasulullah, kan begitu? Ya. Jadi ini dia bersahadat Rasul nih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat Rasul kan syahadat yang paling sulit bagi orang Quraisy. Kalau syahadat tauhid masih mungkin dia mengakui, tapi kalau sudah syahadat Rasul dia nggak mau gitu. Ini orang munafik mengatakan aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Berarti kan dia mengucapkan. Ya, kemudian wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, la rasulu. Ya, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya. Ya. Nah, tapi kemudian apa? Dan Allah mengetahui, nah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik adalah benar-benar pendusta. Tuh. Jadi jangan berpikir kalau sudah mengatakan, kalau kita sudah mengucapkan asyhadu alla, kemudian selesai urusan. Enggak. Harus wujud dalam kehidupan kita. Sebab ini fitrah dasar manusia. Yang sementara ini cukup ketika diucapkan, diulang-ulang. Ya, kalau sudah merasa diulang-ulang, ini kalimat tauhid, ya, kemudian sudah dijamin masuk surga, belum. Belum. Kenapa? Harus wujud dalam kehidupan, wujud dalam perbuatan. Nah, wujudnya syahadat seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Hadirin yang berbahagia. Nah, sekarang saya tanya. Di dunia ini yang pertama kali bersyahadat siapa? Halo? Di dunia ini yang pertama kali bersyahadat siapa? Halo? Nabi Adam, kalau nggak Nabi salah. Adam. Nabi Adam. Ada yang lain? Rasulullah, Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad. Di dunia ini yang pertama kali bersyahadat siapa? Khadijah, Di dunia ini. Siti Halo? Khadijah. Di dunia yang pertama kali bersyahadat siapa? Itu Khadijah. Siapa? Di dunia ini yang pertama kali bersyahadat siapa? Nah, bingung kan? Ini jawabannya nih, surat 3 ayat 18. Ada? Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyatakan, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi di dunia ini yang pertama kali bersyahadat siapa? Ya Allah sendiri. Allah aja bersahadat atas dirinya sendiri. Ya. Jadi di dunia ini yang pertama kali bersyahadat siapa? Halo? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain apa? Selain Dia. Jadi yang pertama kali bersyahadat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Allah bersyahadat siapa berikutnya? Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qisti. Kemudian setelah Allah bersyahadat, siapa yang bersyahadat? Para malaikat. Para malaikat.
Selanjutnya siapa? Wa ulul ilmi qa'ima bil qisti. Setelah para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Jadi yang diakui sahadatnya apa? Ketika sahadatnya didasari apa? Ilmu. Di sini tidak disebut nama orang, para nabi, tidak. Bisa jadi orang berilmu itu adalah para nabi misalnya. Nah, ini yang luar biasa. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qisti. Setelah Allah bersahadat diikuti oleh para malaikat, kemudian diikuti oleh orang-orang yang berilmu. Semuanya mengatakan la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kita harus menjadi orang yang wa ulul ilmi qa'ima bil qisti. Kita harus jadi orang-orang yang berilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Gitu. Terus ilmunya seperti apa? Nah, ini yang kita garis bawahi. Ya, supaya bisa praktek kita sederhanakan aja ya pembahasannya. Ya, daripada pakai bahasa yang agak sulit dipahami, ya, sehingga kita sulit prakteknya gitu ya. Ya, kita bahas dulu tentang musyrik. Ya. Dasarnya adalah kan kebalikan tauhid apa? Musyrik. Kebalikan tauhid adalah musyrik. Yang harus kita garis bawahi, kebanyakan manusia itu musyrik gitu. Kebanyakan manusia itu musyrik. Ya, coba kita lihat surat 12 103 dulu. 12:103. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun kamu mau. Ajak tuh semua orang beriman, nggak mau lah. Kenapa? Allah sendiri mengatakan, wa ma aksarun nasi walau harasta bil mu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkan semua orang beriman. Nah, sekarang 106-nya. Bahkan. Silakan. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka mempersekutukannya. Tuh, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Jadi kebanyakan manusia itu musyrik gitu. Bahkan kalau kuburan dibongkar, ya, kemudian ahli-ahli kuburnya keluar semua gitu kan, pasti mereka mengakui bahwa mereka adalah orang musyrik. Ya, surat 30 ayat 42. ayat 42. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Tuh, coba keliling dunia dah. Keliling dunia, ambil pelajaran, traveling, kata Allah. Qul siru fil ardi, so keliling dunia. Fangduru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, berarti kita nggak boleh menjadi orang yang kebanyakan gitu. Ini ayat kita yang baca.
niat kita yang baca. Berarti orang terdahulunya siapa? Kan nenek moyang kita berarti. Berarti kebanyakan nenek moyang kita wafat dalam keadaan apa? Dalam keadaan musyrik. Nah, cuma masalahnya dia tidak menyadari kemusyrikannya. Gitu aja masalahnya. Dia tidak menyadari kemusyrikannya. Kebanyakan manusia pede bahwa dirinya orang bertauhid. Percaya diri bahwa dirinya orang bertauhid. Ya, banyak ini ya. Jadi musyrik dalam tanda kutip ya, sering misalnya nyembah patung, nyembah kuburan gitu kan. Musyrik bukan musyrik juga. Cuma mohon maaf, kalau saya tanya kira-kira Bapak dan Ibu mungkin nggak nyembah patung sekarang? Halo? Enggak. Di patung disembah mungkin nggak? Enggak. Ada kuburan gede misalkan di pojok di sana di gunung apa namanya? Di Gunung Rawa Onom misalnya. Ya, daerah Banjar kalau nggak salah situ. Ya, saya pernah ke sana. Ya, sembah tuh batu. Apakah mungkin kita datang ke sana? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi nyembah kuburan, nyembah patung, nyembah pohon besar tuh nggak mungkin lah kita melakukan kemusyrikan itu. Nah kan mungkin kita datang ke dukun yang dalam tanda kutip dukun yang sok tahu gitu suka meramah-ramah juga nggak mungkin lah kita. Kecuali dukun pijat. Gitu. Ya, nggak mungkin lah gitu. Jadi kalau nyembah patung, nyembah kuburan, nyembah apa namanya, itu musyrik, betul musyrik juga, tapi musyrik betal, musyrik bedanya tebal gitu. Dan nggak mungkin kita musyrik seperti itu. Nah yang akan kita garis bawahi adalah musyrik yang beti sekarang, beda tipis. Ya, musyrik beti itu seperti apa namanya? Ya, itu sulit dilihatnya, seperti melihat seperti ada semut hitam di batu hitam tengah malam. Ya, kemudian melihatnya pakai kacamata hitam. Nggak kelihatan. Ada semut hitam di batu hitam. Melihatnya tengah malam. Yang melihatnya pakai kacamata hitam. Kira-kira tuh semut bisa dilihat nggak? Tidak. Bisa. Enggak. Tapi butuh cahaya yang terang. Butuh cahaya yang sangat terang. Ya. Jadi kalau tidak ada cahayanya nggak mungkin bisa dilihat. Nah, begitupun ketika kita melihat kemusyrikan kita itu butuh cahaya yang terang gitu. Butuh cahaya yang terang. Apa cahaya ini? Quran. Ini sedang kita buka. Ini Quran itu cahaya di atas cahaya. Ya, butuh cahaya si semut tadi yang di batu hitam tadi. Kalau tersorot oleh cahaya yang sangat terang, pasti terlihat. Jadi kalau misalnya kita tidak melihat diri kita dengan cahaya ini, ya kemusyrikannya akan tersembunyi. Dan kita nggak tahu bahwa diri kita adalah orang-orang musyrik. Karena sudah digarisbawahi kan, kebanyakan manusia tidak akan beriman dan kebanyakan manusia mempersekutukan Allah. Nah, kita sekarang sorot di diri kita ya dengan apa? Dengan cahaya. Ya, baca dulu surat 24 ayat 35. Ini cahayanya nih. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang bercahaya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi cahaya di atas cahaya apa? Quran. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Ulangi lagi, surat 5
Ayat 15 sampai 16. Silakan. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. 16-nya. Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Berarti kita hari ini butuh apa sekarang? Cahaya. Butuh cahaya. Untuk apa? Bukan ngorek-ngorek kesalahan orang, bukan merasa diri paling benar, butuh cahaya untuk melihat diri kita sendiri. Jangan-jangan di dirinya ada musyriknya gitu loh. Butuh cahaya. Nah, orang kan belajar paham ayat untuk apa? Untuk ngorek kesalahan-kesalahan orang. Itu musyrik namanya. Bukan untuk ngorek kesalahan orang. Bukan untuk nyalah-nyalahin orang, bukan. Bukan untuk berdebat bahwa kita merasa diri paling paham, bukan. Jadi kita cari cahaya buat siapa? Buat melihat diri kita sendiri. Buat muhasabah, melihat diri kita sendiri, bercermin apakah kita sudah sesuai dengan fitrahnya gitu. Gitu. Jadi belajar bukan untuk orang lain, belajar buat diri kita sendiri. Kalau sudah paham, jangan asal sudah paham kemudian tidak sependapat dengan orang lain, kemudian gampang nyalahin orang lain, nggak usah. Saya ngaji bukan untuk itu. Kita pedalam Al-Quran bukan untuk itu. Justru semakin kita dalami Al-Quran, semakin kita mendapat petunjuk, dibimbing oleh Allah ke jalan keselamatan, ya dalam rangka apa? Dalam rangka menyempurnakan ketauhidan kita. Wujudnya nanti takwa. Gitu. Bukan merasa diri paling benar kemudian nyalahin orang lain, bukan. Kita ngaji buat apa? Coba kita cari cahaya deh. Supaya apa? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam. Supaya kita dibimbing oleh Allah ke jalan keriduannya, ke jalan keselamatan. Wa yuhrizuhum minadulumati ila nur. Dibimbing oleh Allah sehingga dikeluarkan dari kegelapan ke cahaya. Wa yahdi bihim ila syiratin mustaqim, dan dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Itu harapannya. Mendapatkan cahaya itu harapannya, dan ini cahaya. Nah, kita belajar apa sekarang? Belajar Quran itu belajar berarti apa? Kita belajar cahaya. Cahaya. Baik, apa-apa, enggak apa-apa. Lengkapin lagi ayatnya. 42 ayat 52. As-Surah ayat 52. Nah. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi cahaya di sini apa? Quran. Baik, kita sedikit ya. Kita lihat diri kita sendiri, bahwa diri kita ini sudah bertauhid atau masih dalam kategori musyrik gitu kan. Ya, kalau masih ada kategori ya segera hijrah gitu. Segera hijrah. Baik, sekarang yang disebut dengan mempersekutukan Allah itu yang seperti apa sih gitu ya. Ya, kita lihat dulu. Ya, surat 2 ayat 22. Surat 2 ayat 22.
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, jadi janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan selain Allah. Jadi musyrik itu artinya apa? Di samping Allah ada tandingannya gitu. Jadi kasarnya musyrik itu menduakan Allah. Menduakan Allah. Jadi di samping Allah ada Tuhan yang lain. Nah, yang disebut Tuhan di sini apa sih? Nah, nanti. Nah, sekarang biar gampang dipraktekkan, sederhanakan aja materinya. Ya, jadi apa namanya? Wujudnya musik kayak gimana sih gitu? Supaya langsung bisa kita lihat diri kita. Ini wujudnya musyrik ya, kita lihat surat 2 ayat 165. Ayat 2, surat 2 Surat ayat 2 ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Wa minan nasi mayyatakhidhu min dunillahi andada yuhibunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan selain Allah. Kalimat menyembah tandingan. Kalimat menyembah itu seperti apa nanti? Jadi ya sekarang yang kita garis bawahi tandingan Allahnya dulu. Jadi ada tandingan Allah di situ. Nah, ketika manusia menyembah tandingan Allah itu disebut musyrik. Nah, wujud musyriknya apa? Ya, angdada tuhibunahum kahubillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah ini sama dengan mencintai Allah. Sekali lagi. Jadi wujud musyriknya apa? Mereka mencintai si tandingan-tandingan Allah ini sama dengan mencintai Allah. Sama dengan aja udah kategori musyrik, apalagi lebih. Gitu. Sama dengan aja udah kategori nggak boleh, udah musyrik, apalagi lebih. Gitu. Nah kalau orang yang beriman tuh nggak mungkin dia menduakan Allah. Walladzina amanu asaduhu balillah. Kalau orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Nah, tandingan-tandingan Allah ini disebut berhala. Sekali lagi, tandingan-tandingan Allah itu disebut apa? Berhala. Berhala. Nah, kita lihat surat 4 ayat 117. Ayat 117. 4:117. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Jadi tandingan-tandingan Allah disebut apa tadi? Berhala. Jadi berhala itu apa? Setan yang durhaka. Berhala adalah sembahan selain siapa? Allah. Selain Allah. Berhala adalah sembahan selain Allah. Jadi yang disembah selain Allah apa namanya? Berhala. Nanti kalimat sembah itu kayak gimana sih gitu? Ya. Jadi sembahan-sembahan selain Allah disebut apa? Berhala. Jadi ada berhala lebih dicintai daripada Allah. Itu musyrik namanya. Karena wujud musyrik kan cinta di sini. Kalau cinta ada rasa di mana? Di hati. Pengaruhnya kemana? Ke pikiran. Hati dan pikiran. Gitu. Nah, kita lihat dulu sejarah. Dulu pada awal perjuangan Nabi, ketika Nabi berjuang di Mekah dalam rangka menegakkan tauhid,
memberantas kemusyrikan. Ya, simbol berhala orang Quraisy pada saat itu apa? Simbol berhala orang Quraisy pada saat itu apa? Patung. Patung. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan sebagainya. Jadi apa namanya simbol berhalanya apa? Patung. Pertanyaannya, apakah mereka itu menyembah patung? Bukan. Mereka bukan menyembah patung. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, dan kawan-kawan yang mereka sembah itu bukan patung. Yang mereka sembah itu adalah status sosial, kesombongan, kebangsawanan, merasa keturunan orang yang luar biasa, merasa kekayaannya banyak, kemudian pintar dan sebagainya. Itu yang mereka sembah. Loh, kok patung yang mereka bukan patungnya. Jadi kalau patung mah simbol status sosial. Simbol status sosial patung itu. Jadi dulu orang Quraisy itu di Ka'bah itu kan ada sekitar 170 patung itu. Jadi begitu mereka menyembah patung di Ka'bah itu tidak boleh sembarangan. Saya ingat dulu waktu kita jalan-jalan ke Cina gitu. Di Cina itu kalau di depan rumahnya ada patung singa 2 gitu warna merah. Itu simbol bahwa yang tinggal di rumah itu adalah pejabat tinggi gitu simbol. Karena tidak boleh sembarang orang memasang patung singa di rumahnya. Hanya orang-orang tertentu aja yang boleh. Jadi yang mereka sembah itu bukan patung Hubalnya, bukan Lata Uzzanya, tapi apa kesombongannya. Status sosialnya. Nah sekarang kalau zaman sekarang nih, zaman sekarang kalau di rumahnya ada patung banyak, apakah menunjukkan status sosial yang tinggi? Ya paling dibilang bukan patung doang. Dan sekarang mohon maaf, berhala yang wujudnya patung mah nggak bahaya. Kendaraannya banyak. Jadi sekarang kalau ada berhala yang wujudnya patung itu nggak bahaya, yang wujudnya batu besar itu nggak bahaya. Nih berhala yang sekarang yang sangat berbahaya nih, ya surah 9 ayat 24. 9 ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, jika bapak-bapak itu siapa? Orang tua. Orang tua menentukan status sosial nggak kira-kira? Iya. Anak Jokowi dengan anak tukang beca beda nggak kira-kira? Beda lah. Jadi orang tuanya siapa itu menentukan status sosial. Nah dulu orang Quraisy tuh gini. Jadi yang mereka bukan patungnya, tapi apa status sosialnya. Jadi pada zaman itu yang patung itu menentukan apa? Menentukan status sosial seseorang. Bapak-bapak, anak-anak. Saudara saya bangga sekali anak jadi pejabat A gitu. Istri, bisnis, usaha, pekerjaan, jabatan, titel. Nah ini, kalau ini lebih dicintai, kata Allah, tunggu keputusannya. Ya, pendek kata, inilah keinginan manusia, inilah hawa nafsu manusia. Jadi kalau dikumpulin, ini hawa nafsu. Makanya berhala yang paling besar itu
Apa? Hawa nafsu kita. Itu berhala yang paling besar. Hawa nafsu yang ada pada diri kita. Ini berhala yang paling besar. Ya, surat 45 ayat 23. Surat 45 ayat 23. Maka, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberi petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah memberikannya sesat ya berdasarkan ilmunya. Ini hawa nafsu itu berhala yang sangat luar biasa. Dasarnya keinginan, ingin A, ingin B, ingin C, itu nafsu tuh. Itu. Karena keinginan ini dominan, akhirnya apa? Karena keinginan dominan, nah dominan di hati, tumbuh keserakahan. Kalau sudah dapat apa? Kikir. Makanya serakah itu wujud kemusyrikan. Dapat keinginannya, sombong. Maka sombong wujud apa? Kemusyrikan. Jadi kalau gitu berhala yang paling berbahaya apa? Berhala yang paling berbahaya itu kan kesombongan, kikir, serakah, dengki, benci, dendam, merasa diri paling benar. Itu berhala yang paling apa? Itu yang paling berbahaya. Kenapa? Akan merusak fitrah. Fitrah yang mana? Fitrah yang pertama, fitrah memberikan kebahagiaan. Kalau sudah serakah kikir ya apa? Bisa memberikan penderitaan pada orang, bukan memberikan kebahagiaan. Subhanallah. Makanya di dalam Al-Quran tuh yang saya garis bawahi, ya ada kemusyrikan yang ada dua kemusyrikan di sini yang ditonjolkan nih. Pertama, ya surat 41 ayat 6 dan 7. Silakan. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonkanlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Wawailul lil musyrikin. Celaka bagi orang yang mempersekutukan. Siapa orang yang mempersekutukan tuh? Ayat 7-nya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Siapa yang musyrik di situ, Bu? Yang tidak menunaikan zakat. Jadi yang tidak zakat musyrik nggak? Musyrik. Tidak zakat tuh orang pelit bukan? Iya. Nah, sekarang mungkin nggak ibu musik nyembah patung? Enggak. Mungkin kalau tidak. Mungkin nggak ibu musik nyembah patung? Enggak. Kalau zaman Oh tidak. Ibu mungkin nggak musik nyembah kuburan? Tidak. Tidak. Tapi kalau ibu Nyata. ibu musik pelit mungkin? Ya. Mungkin. Mungkin nggak ibu musiknya serakah? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Gitu. Kalau pelit serakah itu merusak apa? Merusak kebahagiaan. Musyrik, serakah, sombong itu merusak kebahagiaan, merusak fitrah manusia. Subhanallah. Ada lagi yang saya garis bawahi musik dalam Al-Quran. Kenapa ayat ini yang menonjol? Saya juga nggak tahu kenapa. Ya, surat 30 ayat 31 dan 32.
dengan kembali bertobat kepadanya dan bertawakallah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yaitu Janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Allah. Siapa sih yang mempersekutukan Allah tuh? Terusin. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dan apa yang ada pada golongan mereka. Dengan apa Siapa yang ada musik di pada- sini, Bu? Siapa orang musik di sini? Siapa orang musik di sini? Siapa? yang suka memecah belah agama. Orang yang memecah belah apa? Kenapa agamanya terpecah belah? Gara-gara apa? Merasa bangga pada Berbeda golongan. pendapat bisa. Gara-gara ego bukan? Ya, Ego, ingin menang Gara-gara sendiri. kesombongan bukan? Sombongan. Gara-gara merasa diri paling benar bukan? ya, Iya, Ah gitu. Jadi kalau gara-gara ego merasa diri paling benar, gampang nyalahin orang lain, musyrik ya jadinya. ya. musyrik. Siapa yang bilang begitu? Quran. Ah, subhanallah. Mungkin nggak sekarang ibu musyrik menyembah apa namanya? Patung. Menyembah gunung mungkin nggak? Tidak. Mungkin nggak ibu misalkan musyrik menyembah apa namanya? Menyembah pohon besar mungkin nggak? Enggak. Tidak. Atau ibu musik datang ke dukun lah misalnya kayak tukang ramal mungkin nggak? Tidak. Tidak. Nah tapi kalau kita dikasih paham agama kemudian nyalahin orang merasa di paling bener mungkin nggak gitu? Iya. Mungkin. Ih, subhanallah. Baru tuh sekarang si semut hitamnya udah kelihatan belum sekarang Bu? Ya, Nah, Udah kelihatan belum? kelihatan. Kemarin-kemarin kan semut hitamnya kan ketutup. Gitu, kenapa? Karena ada cahaya sekarang. Saya bilang tadi, yuk kita cari, kita apa namanya? Sekarang kita belajar supaya dapat cahaya, bukan untuk merasa diri paling benar, bukan. Justru untuk melihat diri kita nih. Subhanallah. Sementara ini ya ego kita pertahankan, kedengkian kebencian kita pertahankan, keserahan kita pertahankan. Berarti tanpa sadar kita mempertahankan apa? Kemusyrikan. Ini ya akan merusak kebahagiaan. Subhanallah. Sudah sekarang sudah jam 15. 20 lewat 43. Ada 15 menit lagi ya? Nah, jawab ya, Ya. Sokat tuh. Kembali ke tempat. Ya, silakan. Bagian Kurang lebih 15 menit. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Kang Dadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kan kan tadi patung ya yang berhala itu. Gimana ya kalau dengan foto di rumah, foto keluarga yang full semua beserta kaki gitu tuh gimana tuh? Jadi berhala itu yang bahaya itu adalah yang merusak kebahagiaan. Nah, sekarang foto di rumah merusak kebahagiaan nggak, Bu? Oh tidak. Tidak. Nah, ya sudahlah. Kalau udah mah. Justru kalau saya pajang foto memberikan kebahagiaan, kan ada kenangan di situ. Yang bahaya itu adalah ketika kita meyakini, merasa diri bahwa foto A, B, C, D, kemudian kita menyalah-nyalahkan orang itu yang bahaya. Halo? Ibu sering pegang foto nggak, Bu? Sering. Sering. Apa? Foto pahlawan kan sering didompetin sama ibu? Foto keluarga. Anak. Foto keluarga mah nggak apa, ya, paling yang kecil, yang besar dipajang nggak apa-apa. Yang ibu sering bawa kemana-mana foto apa? Di dompet ya? Kan foto cowok lain. Foto KTP. Bukan. Nah, foto KTP udah jelas foto kita. Ini foto cowok lain Foto pernah di dompet itu. sering Foto pahlawan. ibu bawa nggak? Mana tuh Kak? Gambar Pak Karno, Pak Hatta, itu kan cowok lain itu. Halo? Ya. Hati-hati, kayak kemarin ya, jangan sembarang mengharamkan. Tadi jadi kalau merasa di paling bener apa jadinya? Musyrik. Foto haram, kemana-mana bawa foto ibu. Ya. Yang biru kan foto siapa itu? Juanda. Soekarno. Yang ada di Nah, yang ada di ruang, yang merah. Merah foto siapa itu?
Keseringannya. Inar baru Ibu connect. kemana-mana, mohon maaf, foto diperlukan nggak? Kakak, loading Kak. Foto keseringannya bawa yang coklat. Nah, makanya. Foto itu apa namanya? Foto ya KTP ada fotonya, paspor ada fotonya. Kalau nggak ada fotonya juga, mohon maaf, nggak berlaku tuh KTP. Ustadz kalau iseng baca-baca horoskop bintang tuh dulu tuh, itu musyrik juga ya? Ah, baheula keun eta mah. Hiburan eta mah. Keun weh. Kan udah kelewat. Karena sudah insaf. Sudah itu mah udah dulu ya itu mah, udah nggak apa-apa. Kita udah sekarang udah bukan anak muda lagi yang suka bintang apa. Ya, keun we baheula mah hiburan lah, Bu. Ya, sekarang mah ini aja lah. Surat 4 ayat 100 gitu. Ya kan? Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah gitu. Jadi kalau dulu bintang-bintang yang kayak gitu mah hanya sebatas hiburan sih nggak apa-apa. Bukan menjadi sebuah keyakinan, bukan. Hanya hiburan, nama juga hiburan gitu kan. Surat 46, asal jangan aja nih. Yang gini nih, 46 ayat 9. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidaklah hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi Nabi Muhammad aja nggak so tahu gitu. Nggak semua orang, oh ini akan terjadi begini, nggak begitu. Jadi Nabi yang Nabi sampaikan ya apa yang Allah wahyukan gitu. Ya, aku bukan Rasul pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Jadi artinya Nabi Muhammad nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh ramah-ramah. Gitu. Baik, ada yang lain? Mangga? Ada, Bu? Ini Ustadz, kalau ziarah kubur sambil membaca surat Yasin itu gimana, Ustadz? Ziarah kubur membaca surat apa? Yasin. Apa-apa. Baca aja sih. Cuma baca Yasin nggak harus di kuburan gitu. Tahlil di kuburan gitu. Ya nggak apa-apa awal-awal mah. Nah, selanjutnya mah di rumah aja. Sama aja ya Pak. Kadang nah, ya, ibu-ibu nanti kita bahas ya tahlil itu apa gitu kan. Jadi kalau tahlil mah hukumnya wajib, Bu. Tahlil kan la ilaha illallah. Nah kalau jadi sudah ada kata tahlilan, nah ini baru nih rame. Halo? Ya. Kalau tahlil mah kan la ilaha illallah kan? Ya, kalau sudah ada kalau ada tahlilan, baru rame. Nanti kita buka lah kenapa ada tahlilan sih? Kenapa ada tahlilan? Itu kan pasti ada awalnya. Siapa yang melatar belakangi gitu nanti. Ya, kalau saya mah nggak apa-apa, silakan aja. Selama tujuannya benar gitu. Dan sekarang juga saya sering mimpin tahlil kok. Itu. Nah, cuma ketika tahlil itu dijelaskan kenapa harus tahlil. Kenapa tahlil, awalnya gimana, seperti apa. Supaya apa? Supaya orang itu tidak hanya sebatas ikut-ikutan. Ya, supaya surat 17:36-nya tidak terjadi gitu.
Ya kan? Coba 17:36. Silakan. Janganlah kamu mengikuti sesuatu karena Ya. pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Wala taqu malai salaka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu. Ya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Ini kemarin, ini kan dari Ciamis ini nih. Masih ingat nggak, Bu? Ini? Ya. Ini dari Ciamis ini? Ya. Ibu Hajah Inoh Siti Rohmah. Ya. Iya. Ya, Bu ya. Kemarin kebetulan ada jamaah di Bank BTPN yang meninggal. Saya suruh mimpin tahlil jarak jauh gitu, peserta tahlil singkat lewat daring. Ini saya pakai. Makasih nih Bunda nih. Iya, sama-sama. Maaf. Ini saya pegang. Nah, cuma tadi wala taku malaisalaka bihi ilmu, janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Harus tahu ilmunya dulu. Apa ada tahlil begini? Ya memang sampai sekarang juga ada dua ini dua kelompok besar. Kelompok besar yang suka mengadakan, kelompok besar yang membid'ahkan. Kan begitu. Itu ada dua pendapat. Ya, kita gali dua-duanya ilmu. Gali dua-duanya ilmu. Kalau sudah dapat ya udah. Jadi apa? Kan tadi jadi cahaya buat diri kita. Bukan untuk menyalahkan orang lain. Loh, kenapa tahlil? Ya kan udah tahu ilmunya, ada ilmunya. Itu. Jadi kalau segala sesuatu pakai ilmu mah aman-aman aja. Itu. Di debat misalkan, wah Pak Dadi mah suka abu-abu. Ini bukan abu-abu, ini prinsip. Justru kita ketika ada perbedaan pendapat kita gali. Kenapa? Ya, kita cari ilmunya sebanyak-banyaknya. Nah, cuman bedanya kalau sudah dapat ilmu tidak gampang menyalahkan orang lain. Kalau ingin sampaikan aja kebenaran. Gitu. Oke. Ada yang lain? Saat ini ada titipan pertanyaan. Hukumnya di steril itu bagaimana? Karena ada seorang ibu gitu ya, dia dokternya memerintahkan untuk mensteril karena sesuatu sebab lah gitu ya, tapi ternyata suaminya itu nggak mengizinkan karena haram. Itu gimana? Kalau situasi kondisi yang memang membahayakan jiwa, nggak masalah. Coba timbang-timbang ini aja, timbang-timbang nih. Ya, timbang-timbang. Jadi kalau segala sesuatu yang kita timbang-timbang aja coba surat 2 ayat 219. Surat 2 219. 29. Ya kan? Al-Baqarah 219. 219. Ya. Oh. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan.
dasar hukum khamar dan judi diharamkan karena banyak madorotnya dibandingkan manfaatnya. Banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya. Nah, di steril itu bagi kehidupan si bapak bagi kehidupan si ibu itu, kira-kira kalau ditimbang-timbang banyak madorotnya apa banyak manfaatnya gitu. Ya, Timbang-timbang aja. menurut dokternya banyak mudaratnya. Makanya disarankan menurut dokternya banyak mudaratnya karena makanya disarankan untuk steril. Ya kalau gitu di steril bagi si ibu tadi banyak manfaatnya ya. Ah gitu. Ya tidak kata ya tadi dasar berpikir kenapa khamar dan judi haram tuh karena banyak madorotnya. Jadi jangan dulu diklaim ini haram ini halal sebelum ada timbang-timbang. Sebab ini hukumnya bukan hukum kayak daging babi haram, nggak begitu hukum. Jadi khamar dan judi itu ada tingkatan haramnya beda sama babi, enggak. Ini ada timbangan. Ada timbangan. Kalau babi mah udah jelas udah nggak mungkin pakai dalil A B C D nggak bisa. Tetap haram gitu. Tapi kalau khamar judi, nah kenapa bisa diharamkan? Karena banyak madarat dibandingkan manfaatnya. Nah, sekarang ini steril katanya ada yang berpendapat yang haram. Ya berarti dia menilai banyak apanya? Banyak mudarat. Nah, gitu. Timbang-timbang aja udah. Timbang-timbang kalau memang banyak madorotnya dibandingkan manfaatnya ya jangan dilakukan. Tapi kalau justru tidak steril, madorotnya A, B, C, D, ya lakukanlah. Gitu. Makanya mohon maaf ya Bu, ya beragama tuh harus menggunakan ini, ya surat 2, 269. 200. Surat 2 ayat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, jadi beragama juga apa? Pakai menggunakan apa? Akal sehat. Tidak sebatas taklid dengan sebuah dalil gitu. Gitu. Baik, itu aja. Ya. Ada satu lagi Pak Ustadz. Baik, mangga. Ini Pak Ustadz, kalau misalnya kan kita harus bisa menghindari kemusyrikan yang beda-beda tipis gitu. Kadang-kadang kan kita tidak sadar untuk bisa menghindarinya, antisipasi. Apakah bisa dengan tilawah Quran gitu tanpa membaca artinya misalkan gitu kan? Alokasi hidayah kita untuk selalu menjauhi kemusyrikan yang beda-beda tipis kayak tadi itu ya. Bisa ya, Bos? Maksudnya jadi dengan gini, cahaya Quran itu. Sekarang ini kita itu sedang apa? Sedang berproses membersihkan kemusyrikan. Jadi tilawah, ya belajar sekarang kita tadarus, tadabur itu kan ikhtiarnya. Yeah. Ikhtiarnya. Jadi sekarang udah tadi patokannya surat 4 ayat 100 aja udah. Kita hijrah terus gitu. Hijrah terus itu artinya apa? Kita terus belajar. Ya, 4 100. Ulangi lagi. Ada? Ya. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika kita tambah ilmu, insya Allah akan bertambah iman. Ketika kita bertambah iman, berarti insya Allah kita sedang menyempurnakan iman kita. Berarti kita sedang apa? Membersihkan kemusyrikan. Itu aja patokannya. Iya, jadi jangan berpikir kita menghapus musyrik dari hari ini ngaji beres ini mah terus aja kan minal mahdi ilal lahdinya gitu. Belajar dari apa? Belajar tuh dari buayan sampai masuk ke liang kubur terus aja.
Jadi pada prinsipnya kita sedang membersihkan kemusyrikan gitu. Belajar kita ini. Sedang kembali ke fitrah. Ya, ke fitrah yang sebenarnya. Baik. Ya, Itu aja. terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan kita dari gelap gulita ke yang terang. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari musibah, terhindar dari wabah, terhindar dari penyakit yang berbahaya. Mudah-mudahan segala hajat dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita yang sedang sakit, saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, segala ikhtiar usaha pengobatannya jadi sababiah kesembuhannya, dan sakitnya menjadi sababiah Allah menggugurkan dosa-dosanya. Jika dalam kesulitan, kesusahan, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan kelapangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh Kak Dadi, penuh Ibu-ibu semua. Pamit ya. Terima kasih. Pamit.